Mengejutkan, di saat kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana yang menyeret namanya masih menjadi perbincangan publik, Lisa Mariana kini muncul dan melakukan serangan balik. Apa yang sebenarnya terjadi di balik konflik panjang yang memperhadapkan dirinya dengan Dewi Wulan? Benarkah seluruh tuduhan yang dilayangkan kepadanya hanyalah fitnah atau justru ada fakta lain yang belum terungkap ke publik? Dan mengapa Lisa Mariana begitu yakin hingga berani mengucapkan sumpah terbuka siap mengganti namanya jika terbukti melakukan penipuan? Tak hanya itu, mengapa Lisa juga melontarkan tuduhan balik yang tak kalah mengejutkan? Fakta apa yang diklaim telah diserahkan kepada pihak berwenang? Dan apakah konflik ini sesungguhnya menyimpan cerita yang jauh lebih besar dari yang selama ini terlihat di mata publik? Di sisi lain, mengapa Dewi Wulan memilih menempuh jalur hukum dan menolak? Apa yang membuatnya begitu yakin melaporkan Lisa Mariana ke pihak berwenang? Benarkah ada produk yang tak pernah diterima dan dugaan korban-korban lain yang muncul dalam kasus ini? Lalu siapa yang sesungguhnya berada di pihak yang benar? Dan yang tak kalah mengejutkan, benarkah laporan yang dilayangkan pihak Dewi Wulan kini telah naik ke tahap penyidikan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dunia hiburan tanah air kembali dikejutkan dengan memanasnya konflik antara Lisa Mariana dan Dewi Wulan. Di tengah laporan dugaan penipuan dan penggelapan dana yang menyeret namanya, Lisa Mariana kini memilih buka suara. Benarkah dirinya terlibat dalam dugaan kasus tersebut? Ataukah justru ada fakta lain yang belum terungkap ke publik? Ditemui oleh para awak media, Lisa Mariana dengan tegas membantah seluruh tuduhan yang dilayangkan kepadanya. Menurut pengakuannya, tudingan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah yang merugikan nama baiknya. Tak hanya itu, Lisa justru melontarkan tuduhan balik dengan menyebut adanya dugaan masalah yang melibatkan Dewi Wulan dan sejumlah anggota arisan. Lisa mengaku telah menyerahkan seluruh bukti dan keterangan kepada pihak berwenang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Menipu ya, diduga menipu sebesar 910.000 sekian. 910.000 sekian. Kak, no comment Kak, 900.000 Kak. Ya Allah. Udah deh. Tapi kabarnya dia juga sudah megang bukti-bukti korban dan bahkan ada grup WA isinya lebih dari 20 korban. Iya, ditunjukkan. Dalam bentuk screenshot dan ada juga rekaman pembicaraan kamu yang mengatakan iya, tapi itu udah tahun lalu. Kamu udah diduga mengancam. enggak? Dia hanya menunjukkan dari telepon, dia hanya mendengarkan dari telepon. Dari telepon. Iya, tapi itu semua hoax. Nanti kita buktikan di pengadilan. Tahu nggak? Siapa namanya Dewi Wulan itu ya? Ternyata dia itu diduga menipu banyak juga arisan. Gitu. Jadi menipu banyak member-member arisan. Lebih dari 5 yang laporan ke aku. Kasihan dari pinjaman berbunga. Kalau kita bisa sebut sekarang duos, itu arisan. Jadi mungkin dia membuat hal seperti ini itu ya karena mungkin dia butuh uang. Ya makanya itu dia pengen rame karena dia mau menutupi utang-utangnya. Karena aku baca dari korban-korban itu dia bilang jangan coba-coba lawan gua ya, bisa aja gua lawan gitu sayang. Ketegangan pun semakin memuncak. Lisa mengaku sudah jera menghadapi polemik yang menurutnya terus berulang dari tahun ke tahun. Ia menilai ada upaya penggiringan opini publik yang berdampak pada reputasinya, sehingga memilih menempuh jalur hukum demi mencari kejelasan dan keadilan. Karena aku juga sudah jelas dari tahun ke tahun si Dewi Wulan ini selalu menggiring opini, mencemarkan nama baikku. Ya, jadi kita harus kalau orang bilang mengambil langkah hukum yang tajam. Itu kasus dari tahun lalu. Dan itu tidak ada penipuan, itu hanyalah human error. Kamu tahu,
kalau kamu ke Polres Jakarta Timur itu cuma 2,7 juta. Kenapa dia harus ramai ini? Karena dia lagi jadi zongker bandar arisan yang bernilai ratusan juta. Hai Dewi Wulan, itu bayar korban-korban kamu ya. Itu kakak Ada buktinya. Ada. Berapa orang nggak korbannya kak? Banyak banget. Dan totalnya berapa kak? Kan semua pada DM. Jadi kan aku memang gak pernah yang kayak namanya ke story kayak dia gitu ya, nggak pernah sama sekali. Nggak pernah sayang. Yang tak kalah mengejutkan, Lisa juga secara terbuka mempertanyakan tujuan dari langkah yang dilakukan Dewi Wulan. Apakah murni untuk menempuh proses hukum atau ada tujuan lain di balik ramainya polemik ini seperti pansos atau panjat sosial? Dengan penuh keyakinan, Lisa menegaskan bahwa dirinya bukan penipu. Bahkan, ia melontarkan pernyataan menantang yang langsung menyita perhatian publik. Lisa menyebut jika nantinya terbukti melakukan penipuan, ia siap mengganti nama panggungnya menjadi Lisa Tuti. Sangat disayangkan, kenapa? Karena saya sangat menghormati institusi kepolisian. Iya kan, itu terlalu banyak keluar. Jadi menurut saya itu dia mau melaporkan atau mau panjat gitu. Jadi saya nggak bisa banyak ngomong. Nanti lihat aja kelanjutannya seperti apa. Yang jelas Lisa Mariana itu bukan penipu. Ya, kalau misalkan memang sangat membantah. Kalau misalnya memang iya, aku berani banget tuh ganti nickname. Di profil aku jadi Lisa Tuti. Ya, lo tahu kan? Kalau adu mental sama gua nggak bisa dilawan deh kayaknya. Setelah 1 tahun bergulir, kasus ini tampaknya memasuki babak yang semakin panas. Lisa mengaku sudah tidak memiliki kesabaran untuk menanggapi berbagai tuduhan yang muncul. Kini, ia memilih menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada tim kuasa hukum dan pihak berwenang. Aku nggak tahu apa yang dia mau. Intinya saat ini, ya udah 1 tahun lamanya aku udah nggak bisa sabar. Jadi nanti biar Bang John Boy Nababan dan pihak yang berwajib yang melanjutkan hal ini gitu, aku nggak bisa bicara. Kak, sudah semuanya nanti diserahkan sama tim kuasa hukum aku, Bang John Boy Nababan. Kebetulan setelah ini kita mau meeting nih terkait hal ini. Jadi kita mau bertindak lanjut gitu loh, hukum. Di balik laporan yang kini bergulir ke pihak berwajib, seperti apa pula Dewi Wulan akhirnya membeberkan kronologi lengkap yang membuatnya merasa dirugikan. Benarkah produk yang telah dipesan tak kunjung diterima, hingga komunikasi dengan Lisa Mariana justru memicu kekecewaan yang semakin besar? Tak hanya itu, bagaimana pula Dewi Wulan juga mengaku menemukan adanya korban-korban lain dengan pengalaman serupa? Pemirsa, Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Di tengah memanasnya konflik yang kini bergulir ke ranah hukum, Dewi Wulan akhirnya membeberkan versinya terkait awal mula perseteruan dengan Lisa Mariana. Apa sebenarnya yang terjadi hingga persoalan ini berujung pada laporan ke pihak berwajib? Dan benarkah ada pihak lain yang mengaku mengalami kejadian serupa? Dalam keterangannya, Dewi Wulan mengungkap kronologi yang menurutnya menjadi awal munculnya permasalahan tersebut. Ia mengaku pernah membeli sebuah produk dari Lisa Mariana. Namun, menurut pengakuannya, produk yang telah dipesan itu tidak kunjung diterima. Tak hanya itu, Dewi Wulan juga mengaku merasa kecewa dengan respons yang diterimanya saat berusaha meminta kejelasan terkait pesanannya. Merasa tidak mendapatkan penyelesaian yang diharapkan, Dewi Wulan mengaku sempat menempuh langkah somasi sebagai upaya awal sebelum membawa persoalan ini ke jalur hukum. Lebih lanjut, ia juga menyebut adanya sejumlah pihak lain yang diklaim mengalami kejadian serupa.
Menurut keterangannya, jumlahnya disebut mencapai lebih dari 10 orang. Namun, klaim tersebut tentu masih menunggu pembuktian lebih lanjut melalui proses yang berlaku. Jadi aku jelaskan dulu ya, saudari LM ini kan dia menjual pajamas. Pajamas itu adalah baju tidur. Ya kebetulan saat itu aku ingin cepet-cepet dong membeli baju tidurnya, dan kebetulan itu salah satu baju tidur yang memang aku suka, kan produk high end. Nah kebetulan dia bilang katanya memang penjualannya kan lagi rame, terus kebetulan ketika aku lihat kan dia alamatnya itu nggak terlalu jauh ya, jadi mungkin aku berpikir bisa kali dikirim cepat, karena saat itu kebetulan aku sedang butuh baju tidur tersebut. Nah akhirnya ketika aku membeli baju tidur tersebut ya, aku tanya dong resinya mana, udah dikirim atau belum, ini tuh segala macam, dan ternyata nggak dikirim-kirim sama sekali ya. Akhirnya ya udah aku notice dong, ini mau kapan dikirim, sedangkan aku udah nggak lama lagi bakalan ke KL gitu kan, ada kerjaan, aku mau pakai baju itu, iya entar, dan yang aku nggak suka itu dia orangnya menjengkelkan ya. Sebagai pemilik usaha nih, katanya kan dia pemilik usaha, harusnya ketika aku tagih kapan dikirim ya udah dia menjelaskan dong secara detail ya, kenapa bajunya nggak terkirim, kendalanya itu segala macam. Dia malah kayak bersikap mohon maaf menjengkelkan ya. Akhirnya aku ini dong notice dong ya, kalau memang lo nggak bisa ngirim baju pajamasnya ya udah gue bakalan somasi gitu. Karena kembali lagi ya, di sini mungkin untuk saudara-saudara kalau melihat nominalnya memang kecil ya. Kenapa aku perjuangkan LP ini? Karena ketika aku notice dia juga bersikap ya mohon maaf ya menjengkelkan, dan ketika saat itu kan aku somasi dulu sebelum membuat LP, kan ada somasi pertama, kedua ya. Ketika aku somasi, alhamdulillah karena aku konvers ya kan, di somasi pertama itu seketika itu viral di salah satu platform media. Ketika viral, awalnya kan aku kayak nanya-nanya dong sama lawyerku, abang apakah ini kuat, nominalnya cuma segini gitu, agak males gitu ngurusinnya. Nah ketika viral tiba-tiba ternyata banyak banget korbannya gitu. Aku sebagai manusia ya, aku lihat di sini dari segi kemanusiaannya, yang ketika ini kan masuknya bukan soal nominal, kembali lagi ya, di media dimanapun atau netizen pun sendiri ketika lihat LP-nya cuma segitu gitu kan, bukan segitunya, lebih kepada korban ini banyak, dan aku adalah korban ya. Aku korban dan aku membentuk barisan para korban LM yang mana sekarang jumlahnya udah lebih dari 20 ya. Sekarang logikanya ya, misalnya nih dilihat dari nominal kecil 900.000 dikali ya berapa korban itu udah angkanya udah fantastis. Apalagi kalau dilihat ya, di Indonesia ini ya sekarang cari duit susah, apalagi korban dia itu UMKM ya, yang mana cari duit sedikit demi sedikit untuk ditambah-tambah nih, gimana nih supaya nih produk gue, supaya usaha gue ini ramai ketika ya si LM ini mempromosikan, dan ketika dia sudah transfer jebret gak ditanggung jawabnya itu direalisasikan. Dia kan masuknya udah terduga ya, intinya dia di sini udah mencoba untuk tipu-tipu ya kan, karena dia bilangnya dikirim nanti, iya entar kan kesel dong. Nah dia malah mohon maaf ya kayak menjelek-jelekan aku, terus juga kayak di situ ada kayak pengancaman, terus juga dia nggak tahu yang buat grup ini dia atau temannya atau apa. Di sini tuh ada juga grup pembulian gitu. Jadi memang nggak ini ya, mohon maaf, ini kan udah masuknya udah kayak menjatuhkan mental gitu. Untungnya salah satu korbannya, ya aku kan korbannya juga nih ya, di garis bawah ya, salah satu korbannya itu mempunyai mental yang strong. Jadi aku nggak peduli mau dia ngata-ngatain atau apa ya, nggak apa-apa, kita buktikan aja nanti ya di LPku ini. Tak berhenti sampai di situ, Dewi Wulan juga menjelaskan alasan yang membuatnya mantap melaporkan perkara ini kepada pihak berwajib. Menurut pengakuannya, tidak adanya itikat baik, sopan-sopan santun, hingga cenderung bersikap kurang ajar dari pihak Lisa menjadi salah satu faktor utama yang mendorong dirinya mengambil langkah hukum. Dewi Wulan juga menilai komunikasi yang terjalin selama proses tersebut tidak berjalan dengan baik, sehingga membuat hubungan kedua belah pihak semakin memanas.
Kini, dengan masing-masing pihak mempertahankan versinya sendiri, polemik ini pun memasuki babak yang semakin rumit. Akankah ada titik temu yang mampu mengakhiri perseteruan ini, ataukah keduanya akan terus bertarung untuk membuktikan kebenaran masing-masing di hadapan hukum? Publik pun menanti bagaimana akhir dari konflik yang terus menjadi sorotan ini. Kalau aku kembali lagi ya, dari awal kan sudah ada ya, somasi pertama, kedua, mungkin saat di somasi pertama, kedua dia ada itikat dan mohon maaf, dia mempunyai sikap dan sifat yang sopan, tidak menjengkelkan, mungkin aku nggak akan pernah naikin ini LP. Tapi kan mohon maaf, dianya nggak ada yang namanya sopan santun, adab nggak ada, terus juga dia bersikap ya seperti yang pada umumnya lah ya di TV-TV soan gitu, ya udah naikin aja. Kebetulan banyak juga kok korbannya, nggak usah ada, mohon maaf di sini nggak ada damai-damai karena masuknya ini udah unsurnya udah penipuan. Korban ini nggak cuman ditipu pajamas alias baju tidur, tapi korbannya banyak banget. Salah satunya apa? Ada owner skincare yang ditipu, boleh gak Bang disebutin? Nah nanti pokoknya adalah ya yang ditipu sekian, terus juga ada owner kepiting. Ada juga owner sulam alis, ada juga owner produk parfum, banyak banget gitu. Jadi ketika aku me-LP-kan dia, bertaburan tuh korbannya gitu. Jadi dari segi kemanusiaan aku, ya mohon maaf ya, mungkin memang yang dilihat netizen baru segitu aja nominalnya, bukan ya. Bukan nominalnya, lebih kepada sisi kemanusiaan aku, gimana caranya aku ya ingin memberantas kasus penipuan ini. Lantas, seperti apa pula perkembangan terbaru dari laporan yang diajukan Dewi Wulan? Benarkah kasus yang dilaporkan kini telah naik ke tahap penyidikan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Pemirsa Intens Investigasi, perseteruan antara Lisa Mariana dan Dewi Wulan tampaknya masih jauh dari kata usai. Di tengah saling bantah yang terus bergulir, perkembangan terbaru dari jalur hukum kini kembali menjadi sorotan. Lalu, sejauh mana proses yang sedang berjalan? Dan apakah peluang penyelesaian damai masih terbuka bagi kedua belah pihak? Pihak kuasa hukum Dewi Wulan mengungkapkan bahwa laporan yang diajukan kliennya kini disebut telah memasuki tahap penyidikan. Keterangan ini pun menambah babak baru dalam polemik yang selama ini menyita perhatian publik. Namun di balik perkembangan tersebut muncul pula fakta lain yang turut menjadi perhatian. Menurut pihak kuasa hukum Dewi Wulan, sebelumnya sempat ada upaya yang berkaitan dengan mekanisme restoratif justice yang diajukan oleh pihak Lisa Mariana melalui kuasa hukumnya. Akan tetapi, pihak Dewi Wulan menyebut proses tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pasalnya, dalam keterangannya, pihak Lisa disebut tidak hadir pada agenda yang telah dijadwalkan di kepolisian. Jadi saya waktu itu LP itu tanggal 18 Juli 2025. Ya kan 18 Juli 2025 waktu itu laporannya itu 378 tuh sebelum RUU KUHP waktu itu 2025 di Polda Metro Jaya. Habis itu limpah ke Polres, ya kan. Nah 10 November itu sprindik, 10 November 2025 bukan lagi 378, bukan cuma 378 aja, tapi sudah berkembang lagi ke pasal 28 ayat 1 UU ITE gitu loh. 30 April kemarin ini ada surat dari kuasa hukumnya saudari LM perihal permohonan RG gitu loh. Makanya hari Kamis tanggal 30 April Dewi dan saya ke Polres atas undangan penyidik ternyata tidak datang untuk keadaan restoratif. Tadi kan kalau Mbak bilang kan 900.000 kalau misalnya mau dibayar gimana kan? Nah kesempatannya kan ini kemarin ternyata tidak datang gitu loh. Terus selesai dan sekarang ya ke tahap selanjutnya kalau dari sini kan dari unsur dan dari alat bukti ke pasal 28. Nah mudah-mudahan nanti setelah gelar tes kan. Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.